Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ujian akhir semester yang ditugaskan oleh Mr. Awangga di mata kuliah sistem tersebar dengan waktu 36 jam yang disuruh membuat menggali data atau mengambil data dari Twitter dengan menggunakan subproses Python sebanyak 100 buah, dijalankan secara paralel untuk mengambil data berdasarkan 100 buah keyword serta setiap subproses hasilnya disimpan dalam file CSV. Nah, oke. Kemudian codingan ini bersifat live streaming seperti yang biasa, lalu URL dibagikan ke grup kelas, sosial media, dan juga komunitas Python. Di sini ada dua cara yang akan saya bagikan ke teman-teman. Yang pertama caranya yaitu kita membuat 100 buah file Python yang scraping data dengan mengambil data Twitter melalui Python ya. Nah, di sini telah tertera yaitu scraping1.py. Artinya itu adalah file yang pertama dengan kata kunci yang pertama menggunakan library Twitter scraper yang import get tweets. Itu cara yang pertama, yaitu dengan membuat 100 buah file Python. Kemudian nanti yang 100 buah file ini akan dieksekusi di main.py dengan menggunakan subproses gitu. Jadi 100 file Python dijalankan dengan subproses. Jadi sekali running langsung 100 file Python yang melakukan scraping data Twitter itu gitu. Nah, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan membuat file CSV, yaitu sebuah CSV yang berisikan list dari 100 keyword yang mau kita scraping gitu. Caranya hampir sama, tapi ini yang lebih simpelnya. Nah, yang terlebih dahulu saya ingin menjelaskan yang terkait yang 100 file Python dulu ya. Nah, ini saya jelaskan yang scraping satu dulu. Kita menggunakan import Twitter scraper, yaitu library Python, kemudian pandas sebagai membuat CSV-nya. Kemudian di sini library tweets dengan fungsi get tweets mengambil kata kunci hashtag corona dengan halamannya satu halaman gitu. Kemudian yang kedua ada library tweets_df sebagai inisiasi data frame-nya. Kemudian selanjutnya ada perulangan for untuk melakukan scraping datanya dengan mengambil teks yaitu tweetnya, kemudian retweet, ada replies,
kemudian juga ada likes, itu yang akan kita scraping Twitternya tadi ya. Kemudian ada tweets_df juga, kita lakukan pengisian atau scraping tadi dihasilkan sebuah file CSV. Kemudian file CSV tersebut bernama data1.csv. Nah, seterusnya sampai beberapa file Python-nya. Kemudian ini scraping kedua, data kata kunci vaksin, lalu di save ke data2 CSV. Yang ketiga juga di save ke data3.csv. Kemudian seperti itu scraping 4 juga. Nah, kalau kita secara manual melakukan runningnya 100 file ini akan lama gitu. Nah, dengan subproses ini kita lakukan subproses popen atau popen ini artinya kita open file Python di luar file main.py tersebut, seperti itu. Jadi ini ada 100 buah file Python yang akan saya eksekusi, dan di sini saya ingin membandingkan waktu time-nya gitu, waktu yang didapat dengan yang subproses dengan mengambil 100 buah file Python sama mengambil yang cara simpelnya seperti itu ya. Nah, yang cara yang pertama kita coba dulu yang ininya, yang 100 buah file Python dieksekusi dengan subproses satu file saja. Jadi sekali klik kita running 100 file Python. Kita coba running. Nah, hanya 0,25 sekian second kita telah melakukan scraping sebanyak 100 keyword yang kita lakukan galian datanya. Hasilnya ada di, maaf ini masih ini ya, hasilnya ada di sini. Nah, tadi kan yang kita itu data 1 sampai data 100. Nah, ini adalah hasilnya. Kita lihat hasilnya yang data 1 tadi dengan kata kunci #corona. Kita tunggu dulu prosesnya karena subproses ini dianya masih melakukan proses di background gitu, walaupun si spidernya telah selesai tapi masih ada proses di belakang layar spider ini gitu. Nah, ini adalah data yang pertama kita lakukan scraping. Nah, ini adalah datanya dengan kita mengambil halaman pertama saja gitu. Tapi ini masih language-nya masih random. Belum kita memfilter language-nya Indonesia atau English gitu. Ini yang data yang pertama. Kemudian misalnya data yang ke-70 gitu ya. Nah, ini juga seperti yang tadi. Nah, ya, itu adalah cara yang pertama untuk melakukan scraping 100 buah kata kunci yang akan kita ambil dari Twitter. Kemudian kita lakukan subproses dengan semua file Python yang ada. Nah, sekarang kita masuki cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan melakukan kata kunci tadi kita masukkan ke file CSV terlebih dahulu. Jadi file CSV itu nanti kita inisiasikan untuk menjadi data list seperti itu. Nah, ini kan sudah ada ya data CSV namanya keyword, lalu COVID, Corona, COVID-19, Indonesia, Python, PHP. Nah, itu adalah kata kuncinya sampai 100 kata kunci. Kemudian ada main dan run. Ada main dan run. Di run itu kita juga memakai Twitter scraper juga sama seperti yang tadi. Kemudian di sini
kita mengambil kata kuncinya melalui ini di main.py, melalui kata kuncinya keywords, yaitu sebagai data frame yang diambil dari CSV keyword.csv yang diubah menjadi list seperti itu. Lalu kita buat pengambilan datanya diambil dari run.py. Run.py ini seperti yang tadi juga ya, yang scraping data seperti yang tadi ini, seperti yang scraping satu yang sebelumnya. Nah, kita jelaskan dulu yang terlebih dahulu di run.py. Run.py memakai Twitter scraper. Lalu di sini ada tweet untuk melakukan query-nya dengan mengambil limitnya satu saja, karena nanti jika banyak akan crash seperti itu. Lalu kita inisiasikan ke dalam data frame tweetsnya, kita mengambil nama, username, timestamp, text, likes, retweets, dan replays. Kemudian data frame underscore fix ini dengan melakukan kolom, kita membuat kolomnya dengan ini. Kemudian kita lakukan save file CSV dengan ketentuan setiap data list yang ada di keyword ini itu adalah nama file CSV-nya gitu. Nama file CSV-nya. Seperti itu. Lalu yang kita akan jalankan yaitu di main.py-nya. Main.py memakai subproses juga, memakai fungsi popen juga seperti yang tadi, tetapi kan tadi popen-nya ke semua file yang 100 file pattern. Kalau sekarang dianya melakukan sesuai dengan data CSV yang telah kita buat di data kata kuncinya gitu. Nah, kalau yang tadi membuat 100 file pattern, kalau sekarang membuat 100 kata kunci yang akan kita baca di scrapingnya seperti itu. Ya agak sama, tetapi nanti ada perbedaannya di waktu. Kalau yang tadi kan mendapatkan 0,2503, walaupun masih melakukan proses di luar atau di latar belakang, atau di background spidernya. Nah, kalau sekarang ini dengan memakai subproses, lalu kita load keywords yang ada di CSV, mungkin menghasilkan time-nya berapa gitu. Oke, kita coba saja. Nah, ini agak sedikit lama ya, karena dianya dalam satu file itu membaca kata kunci yang 100 tadi gitu. Kalau yang sebelumnya kan kita hanya merunningkan 100 buah file Python, jadi waktunya itu cukup gitu. Tapi ya sama saja sih, nanti ujung-ujungnya menghasilkan 100 buah file CSV yang telah kita lakukan scraping data tadi di Twitter. Kita tunggu saja. Nanti hasilnya ada di folder hasil. Nah, ini dia masih berproses, jadi kita tunggu saja. Sambil menunggu, mungkin teman-teman bisa melihat codingannya atau melakukan kode atau ketik kodenya lah gitu, untuk supaya teman-teman jadi tahu juga. Masih berproses. Nah, hasilnya sudah muncul beberapa, kan tadi 100 ya, ini masih 90-an. Nah, seperti yang tadi juga, dianya melakukan file CSV sesuai keyword yang kita
buat di sini. Nah, jadi seperti itu. Coba kita lihat ya, misalnya kata kuncinya corona tadi. Kita buka. Nah, kalau yang tadi kan kita hanya mengambil per halaman. Kalau ini kita per limit, jadi hanya satu tweet saja yang kita ambil. Nah, seperti itu. Ya, kita tunggu sampai semua 100 file CSV-nya terbentuk. Nah, coba misalnya kita lihat kata kunci pemrograman. Nah, ini ada screen name, ada namanya siapa, lalu ada username, kapan dianya melakukan tweets, lalu teks itu adalah kayak statusnya apa, likes-nya apa gitu, likes-nya apakah ada likes, baru retweets-nya berapa, yang mereplay juga berapa, seperti itu. Nah, ini sudah 100 file CSV yang telah terbentuk. Nah, perbandingannya yaitu kalau yang tadi kita memakai 100 buah file Python dengan melakukan subproses, hasilnya kan 0,25, tetapi masih ada proses di belakang spidernya gitu. Kalau yang di sini kita mendapatkan 189 seconds, 9 sekian seconds, artinya sangat jauh. Tetapi yang tadi hanya kita harus membuat 100 file Python, kalau ini kita hanya mengandalkan 2 file Python saja, yaitu run.py sebagai scrapingnya, kemudian main.py sebagai subprosesnya gitu. Nah, hasilnya juga sama-sama mendapatkan 100 buah file CSV. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.